Halo gengs, good morning, selamat pagi. Sebelum kita ke hutan Dejawatan dan sarapan tepatnya ya, sebelum sarapan juga lah ya. Saya akan ngebrew kopi dulu, sedikit penyemangat pagi. Semalam saya ngebrew hybrid Laurina batch 3. Dan pagi ini kita akan berkenalan dengan rasanya Colombia Cafe Granza La Esperanza 17 honey process dengan notesnya to be discussed, subjektif. Sekali lagi kita akan cobain roast walk tentu saja. Ini saya udah yang kedua. Yang pertama saya beli itu nggak sempat saya obrolkan karena cuma 100 gram dan opanya nanti suka banget, udah selesai nggak sempat diobrolin. Jadi kita akan sedikit bukan mengupas tepatnya, tapi sedikit dari sisi kacamata orang awam. Kopi Cafe Granza La Esperanza ini rasanya itu seperti apa sih? Kita akan, dari kemarin saya mainnya cuman cantik 10 gram, jujur 10 gram, karena memang ini 100 gram dan mesti hemat banget, jadi saya akan bikin sekarang. Binnya Gesa gengs, cantik. Tapi saya jarang menemukan roastingannya G1 di di kategorinya light roast garis keras. Dari beberapa roastery stempel craft roastery atau satu lagi specialty roastery atau roastery kompetisi, jarang. Pasti range colornya di sini. Oke. Sebenarnya kita tuh udah nggak perlu membahas kopi-kopi kategori gini sih di YouTube saya tepatnya ya. Harusnya nggak perlu dibahas lagi. Kenapa? Karena udah expected ini, ya udah pasti enak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita obrolkan. Loh, kurang dikit 9 gram ya. Kalau saya kopi-kopi kayak gini sebenarnya nggak perlu diinfokan ke temen ala-ala, karena hitungannya udah pasti enak kok gitu. Tapi nggak apa-apa, karena hitungannya ini adalah kita bukan membacotkan, tapi seperti apa persepsi kopi mahal, apakah memang begini atau memang begitu. Aman lah. Saya main suhu di 91 derajat Celcius. Lalu saya akan metode Hario switcher akan saya pakai. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah menuang di 40 gram, anjay aromanya. Lalu ini akan saya lakukan, sengaja saya nggak ngasih dibasahin dulu papernya ya, males. Tunggu sekitar 15 menit 15 second, nggak usah terlalu lama, biarkan dia si blooming itu terangkat kayak gunung mau meletus, so tahu. Oke. Lalu turunkan
turunkan dia sampai di batas air yang mencerut. Oke. Kita gini metodenya nih, semuanya biar tercover. Sampai 100 lebih lah kalau saya tuh, kadang nggak terlalu presisi banget ya. Kita bicaranya di ranah awam ya teman-teman, bukan di ranah kopi untuk disajikan buat juri. Kita disajikan untuk diri sendiri, karena ya, harusnya itu yang paling harus kita capai ya, marketnya. Harusnya mindset siapa, barista atau orang-orang yang ikut champion itu, the rest-nya adalah menghadirkan kopi yang bisa dijurikan itu ke ranah ke konsumen, ya, seperti apa konsumen merasakan. Jadi kadang mereka ngulik buat juri tapi nggak buat konsumen, buat apa gitu ya. Saya nggak akan pakai air yang banyak banget, jadi saya akan mainnya 106. Kita sentuhan terakhir ya, 170. Memang ini adalah style brew yang bisa dibilang cantik aja, nggak usah terlalu yang bombastis. Tapi seperti biasa saya nggak akan menghabiskannya sampai ke batas ke tetesan terakhir, jadi dia akan nyemek di atas. Selesai, aromanya enak, ngopi cantik. Tapi enak sih aromanya, sangat flowery banget. Keunikannya Gesa kadang nggak di-achieve sama kopi lain tuh, buat saya kayak kadang jasmine sama floral dan sesuatu yang kadang asing di hidung kita, tapi ini enak banget gitu ya untuk aromanya. Yang bisa menyaingi Gesa tuh kalau buat saya kadang kelas-kelas Ethiopia, kadang ya, itu pun gak selalu. Ini saya so tahu teman-teman, saya cicipin sedikit dulu buat mengenali rasanya kita di Yusuf. Kalau kemarin saya beli 100 gram itu 4 kali brew buat opahnya ranting, semuanya pakai Hario Switch, 4 kali brew dengan durasi dan ini yang berbeda ya, proses brew yang berbeda. Lalu sisanya saya pakai Hario Switch 2, satu lagi saya pakai Aeropress ya. Harusnya pakai Star Mirage, tapi belum balik juga tuh gembel tuh. Delicious. Kadang memang kopi-kopi kayak gini tuh kadang nggak perlu dibahas sekali lagi, udah pasti enak gitu kan. Teman-teman yang pengen beli juga nggak usah mempertanyakan, bang itu enak gak sih gitu. Tinggal gimana kita ini aja sih, memvariabelkan rasanya. Kayak misalkan tadi saya pakai gilingan di circle 5.8. Oh, saya mau lebih more sweet lagi atau more bright lagi, saya main di 6. Ini saya kasih circle 5.8 untuk mendapatkan ada sedikit body yang lebih dominan. Gampang,
permainannya. Kalau buat saya nggak usah dipikir ribet, nggak usah dibikin ribet. Kopi itu dalam 100 gram kalian tuh nggak harus selalu dengan gilingan yang sama atau gramasi yang sama atau air yang sama. Kita tuh enaknya home brewer adalah bebas melakukan eksperimen tanpa ada konsistensi dalam hidup kita. Buat apa sih hidup konsisten? Untuk hal-hal tertentu yes konsisten, untuk rasa jangan konsisten, boring bro. Sekarang gini, dengan Cafe Granza Esperanza kalian beli 100 gram dengan rasa yang sama tiap harinya bosan. Pacaran juga lama-lama bosan kalau rasanya itu aja. Itulah kita perlu variasi dalam dunia pacaran kita kan. Makin turun suhunya, jadi kopi tuh idealnya dinikmati ketika suhunya under 60 lah. Suhunya under situ, dia tuh makin rasanya itu makin enak, makin sweet, makin delicious sama mafioso. Itu terjadi di kopi-kopi lokal sih kalau buat saya. Jadi jarang banget misalkan langsung dihabiskan, enggak. Jadi kalau saya biasa menghabiskan kopi itu dari yang panas lalu perlahan turun suhunya, itu rasanya akan terus mengalami perubahan. Sama lah kalau pacaran juga lagi panas-panasnya, sama lagi mulai sedang-sedangnya, sama mulai anjep. Sama mulai anjep tuh pasti bedanya, rasanya beda teman-teman. Jadi masih hangat-hangat dan jangan sampai dingin ya, kecuali memang diperuntukkan untuk dingin. Kopi itu memang sebaiknya diminum selagi hangat, layaknya pasangan dinikmati selagi hangat-hangatnya, selagi hot-hotnya ya. Kalau udah anyep putusin aja. Oke. Delicious. Rekomen? Yes. Tapi sekali lagi teman-teman, kopi-kopi kompetisi, kelas kompetisi dari 90 plus, kelas-kelas dari Panama atau Kolombia memang udah beyond specialty hitungannya. Mereka menyebutnya kompetisi. Sebenarnya udah expected rasanya, ini pasti enak gitu. Justru yang menarik itu adalah kopi-kopi dari kelas-kelas specialty yang kadang, atau dari negara-negara yang kadang bukan asing, jarang banget saya beli, misalkan dari Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Guatemala lumayan sering lah ya. Nicaragua atau negara-negara, kalau Ethiopia udah paling sering lah. Atau bahkan Indonesia. Stempel specialty Indonesia kadang memberikan kejutan-kejutan tertentu ya untuk bim-bim tertentu. Tapi Indonesia kalau buat saya subjektif, ke beberapa varietal jenuh kalau buat saya. Makanya saya bilang masian sesuatu yang baru. Oke, Cafe Granza Esperanza tuh layak banget dicoba. Kalian pakai variabel yang berbeda bisa memberikan sensasi rasa yang berbeda, tapi punya basic rasa yang enak, flowery, sweet, bright, super bright acidity. Karena Indonesia, saya nggak tahu ya, ada beberapa orang yang mengusung semakin, mungkin kemakan berita kali ya, semakin asam kopi itu semakin baik. Enggak juga sih kalau buat saya. Makanya beberapa roastery lebih baik asam nyengir daripada ada hint bitter ya. Kayaknya sih nggak gitu juga konsepnya ya. Suhunya turun. Kalau buat saya jasminnya keluar, flowery jasminnya keluar, enak. Di Banyuwangi, di opening di Hotel Dialog, saya ngebrew si Cafe Granza dari Roastery Indonesia Rosewood. Oke, cukup. Habis ini kita akan sarapan dulu dan let's go, kita explore Banyuwangi. Sampai ketemu teman-teman di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus.
semangat terus, explore terus. Jangan konsisten. Ciao.